Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Ya, 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua. RRI Live Music is back lagi bareng Fikar pastinya. Ya, dan di RRI Live Music ini kamu bisa dengarkan di pastinya YouTube RRI Makassar 130 UCTV channel, dan pastinya juga di 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar pastinya ya. Dan hari ini di Studio Pro 2 teman Pro 2. Ya, Studio Pro 2 teman Pro 2 ya. Fikar nggak sendiri karena udah barengan dengan salah satu musisi berprestasi yang baru-baru ini aja mendapatkan golden ticket di ajang pencarian bakat tingkat nasional pastinya ya. Dan seperti apa perjalanan karirnya orang yang udah sama Fikar kali ini ya. Ini kebanggaan Sulawesi banget nih. Kita langsung sapa aja, kita bakal ulik juga lebih dalam tentang karir musiknya dia juga teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa kalau gitu. Halo Jayadi. Halo Fikar. Udah lama banget nih kita nggak ketemu juga ya. Iya, dan sudah lama wow, sekali. Setelah ketemu sekali ketemu lagi udah jadi artis nih. Amin amin. Amin. Oke, hari ini kita bakal mungkin sedikit ulik tentang perjalanan karirnya jadi juga gitu kan, karena baru-baru ini juga viral lagunya juga. Nah, langsung aja kalau gitu kita tanya-tanya sama Jayadi. Ya udah siap? Siap dong. Ya. Ya, pertanyaan pertama nih buat Jayadi, ini pasti banyak orang pengen tahu juga kalau sebenarnya awal mulanya Jayadi ini tertarik di dunia musik atau dunia nyanyi itu kapan gitu? Kalau tertarik di dunia musik sebetulnya sudah dari kecil suka main musik. Dari zaman liatin bapak main kecapi, saya ikut-ikutan main kecapi. Jadi suka musiknya sudah dari dulu. Cuman fokus ke musiknya, fokus ke nyanyinya, lebih tepatnya itu dari setelah SMA baru fokus ke arah vokal. Berarti emang jiwa musisinya itu udah mendarah daging dari orang tua gitu. Iya, sepertinya seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk jadi kan kalau kemarin orang kenalnya pas ikut salah satu ajang pencarian bakat nasional yang kalau mau dibilang di Indonesia itu kayaknya nomor 1 gitu kan. Iya. Nah, tapi sebelum itu jadi juga adalah seorang alumni Stufo dan juara Stufo dua juga ya kan. Nah, kalau Stufo mungkin anak teman Pro 2 udah tahu semua. Nah, kalau jadi sendiri apa motivasinya sih untuk ikut lomba atau ajang nyanyi kayak Stufo lah. Terus kemarin juga ajang pencarian bakat itu. Sebenarnya motivasinya apa? Kalau Stufo kemarin justru sebetulnya pada Stufo itu momen pertama saya fokus di vokal. Berarti Jadi sebelum itu saya fokusnya sebagai gitaris, sebagai player musik aja. Cuman pas saya mau fokus ke nyanyi, saya cari media di mana ya saya bisa, dan saya masuknya ke sana. Dan ada juga yang saya bahas di Idol kalau saya ikut Idol ini setelah ketemu orang tua kandung. Oh iya. Setelah lomba. Nah, lomba yang saya maksud itu Stufo. Oh, jadi pas ikut Stufo. Iya. Ya, Stufo juga salah satu yang mempertemukan Jayadi sama orang tuanya gitu. Iya, setelah itu baru saya dinotis sama adik. Iya. Nah, kalau sebenarnya kan kemarin awalnya kan masih kayak player gitar aja gitu, belum fokus ke vokal. Apa sih sebenarnya yang bikin berani Jayadi sendiri untuk mau gitu ikut ke ajang-ajang lomba nyanyi gitu, apalagi kemarin Indonesian Idol? Yang bikin berani apa ya? Karena tuntutan ke diri sendiri sih. Kayak kamu mau gini-gini aja, nggak mau belajar lagi, nggak mau cari tempat lagi begitu. Jadi ya itu sih yang bikin berani. Tapi sebenarnya saat ini kegiatan Jayadi sendiri tuh apa aja untuk saat ini? Untuk saat ini saya akan lebih fokus ke nulis-nulis lagu sih. Lebih fokus ke bikin karya selanjutnya. Lagu yang viral kemarin kan juga Jayadi sendiri yang tulis gitu. Oh iya. Nah, kemarin itu lagu itu emang dibuat itu sebenarnya atas dasar apa gitu? Atas mungkin ada pengalamannya atau gimana gitu? Lagu yang Terima Kasih kemarin ini ditulisnya nggak butuh waktu lama sih sebetulnya. Saya tulis singkat aja waktu sebelum ikut audisi, dan lagu itu sebetulnya khusus pada saat saya mau audisi. Awalnya saya mau bawa lagu lain sebetulnya, cuman pas mau audisi saya kepikiran. Pas beberapa hari sebelum audisi, 2 minggu sebelum audisi lah kalau nggak salah itu, baru kepikiran tulis lagu deh. Masa saya pertama kali tampil di
akhirnya cita-citaku tampil di depan Indonesia tercapai. Setidaknya saya mau bawa ciptaan lagu sendiri deh. Jadi baru tertulis liriknya pada saat itu. Oh, tapi lagu itu juga kan yang bikin kamu bisa Alhamdulillah ternyata diterima banyak sama orang Indonesia gitu. Tapi biasanya kan orang takut gitu mau bawain lagu sendiri juga gitu, mungkin apalagi kalau di audisi ajang pencarian bakat sebesar itu gitu kan. Nah, kalau Jayadi sendiri apa sih sebenarnya yang bikin kamu mau gitu bawa lagu ciptaan sendiri pas audisi kemarin? Yang bikin berani ya karena saya bilang tujuan saya ikut idol ini kan untuk jauh merantau ini kan mencapai mimpi ya, sekali lagi untuk orang tua di rumah. Jadi yang bikin berani saya bilang saya mau hal pertama yang saya sampaikan di halayak ramai itu adalah terima kasih saya ke orang tua. Jadi itu yang bikin berani bilang, ya udah lolos tidak lolos yang penting saya bawa terima kasih saya untuk orang tua dulu. Lolos tidak lolos yang penting banyak orang tahu kalau lagu ciptaan kamu itu keren banget. Ya, dan sebenarnya kalau lagunya judulnya itu kan terima kasih gitu kan. Nah, inspirasi dari lagu yang berjudul Terima Kasih itu dan berapa lama sih sebenarnya proses pembuatannya lagu Terima Kasih itu? Kalau pembuatan dari segi mungkin lirik sampai lagu selesai nggak lama dari sebelum Idol itu. Soalnya ya itu pokoknya 2 minggu sebelum Idol itu saya baru catat lirik pertamanya. Wah, jadi berarti lagu sekeren itu bisa jadi dalam waktu sesingkat itu. Karena emang biasa kan orang bikin lagu lama tuh yang saya tahu ya. Maybe. Cuman ya tiba-tiba kepikiran di waktu itu dan yang saya lakukan pada saat itu ya saya cuma kasih mengalir kata-kata yang sering saya dengar dari kecil sampai sekarang yang kayak merah hijau kulitku di peluk engkau. Itu kalimat utama yang selalu mama aku bilang ke saya. Jadi mama suka bilang kalau orang Bugis bilang macam lamu pukul nawala kok. Apa itu artinya? Kamu masih merah-merahnya waktu saya dapat dulu. Oh, iya. Di balik lagu itu ada makna yang sangat-sangat kalau orang telah baik-baik aja liriknya itu agak sedih banget ya. Ya, jadi sebetulnya saya cuma bercerita saja di lagu itu. Jadi emang betul-betul yang dituangkan dalam lirik lagunya, nada-nadanya itu semua emang betul-betul cerita kamu. Gitu. Benar. Oke, teman Pro 2, after this kita bakal balik lagi. Kita masih bakal tanya-tanya sama Jayadi. Dan mungkin kamu yang pengen tanya-tanya juga, langsung aja ke Instagram kita RRI_Pro2 Makassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 810 968 pastinya teman Pro 2. Atau sekarang di live TikTok kita juga lagi live, jadi mungkin kamu pengen tanya-tanya bisa langsung aja komen di live TikTok kita @pro2maks pastinya. Yang kemana-mana dulu, stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, selamat Fikar here at 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ya, masih di RRI Live Musik teman Pro 2. Fikar mau ingetin lagi buat kamu yang pengen dengerin dan nonton langsung RRI Live Musik, bisa kamu akses di YouTube RRI Makassar 130 UC TV channel dan pastinya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar juga ya. Dan masih ngobrol sama Jayadi pastinya ya, kebanggaan Sulawesi saat ini nih. Ya, kita masih ngobrol tentang lagu yang dibuat sendiri sama Jayadi yang sekarang udah rilis kan? Yeah. Udah rilis juga, udah viral di mana-mana pastinya, lagunya enak banget. Nah, tapi sebelum itu Fikar mau tanya kemarin Jayadi pas ikut Indonesian Idol, gimana perasaannya pas dapat golden ticket? Senang sekali. Berbagi rasa dapat golden ticketnya dulu dong. Senang sekali pas dapat golden ticket, happy banget pastinya. Dan apalagi saya ikut Indonesian Idol kemarin, tidak bilang-bilang ke orang di rumah. Diam-diam gitu. Diam-diam. Tapi kemarin waktu dapat golden ticket itu nyangka atau enggak itu? Atau pede-pede aja kayak dapat ini pasti gitu. Berserah diri aja sih. Berserah diri, iya. Berserah diri saja. Iya. Sebenarnya kalau kemarin kan dapat golden ticket, terus bawain lagu sendiri, lagu yang sampai viral tuh orang-orang semua pada bilang lagunya tuh kayak sedih banget gitu. Sebenarnya inspirasi buat lagu ini sendiri dan makna yang ada di lagu ini sendiri tuh apa?
Makna itu saya cuma nge-storytelling sebetulnya dalam lagu ini, cuman alhamdulillah banyak yang relate ternyata kan. Jadi kayak bait per bait itu cuman ya apa yang pernah saya dengar sebelumnya dan apa yang saya rasakan pada saat itu kan. Mungkin kamu bisa ceritain sedikit gitu cerita kamu yang ada di lagu itu buat temen Pro 2 juga. Jadi kayak tadi kan merah hijau kulitku di peluk engkau, itu kan kalimat dari mama. Terus kau kayu ribuan jalan untukku, itu bapak kan tukang beca dulu. Jadi saya sebut kayu di situ. Oh iya dikasih relate ya. Oke. Terus setelah mengungkit mereka, saya kembali ke diri saya yang kayak wah ini saya sudah berada di Jakarta, jauh pertama kali ke Jakarta. Jadi bait refnya, kini ku berada ribuan langkah darimu. Wow. Jadi cuma storytelling doang sebetulnya. Ya, tapi berarti emang betul-betul lagu itu dibuat di saat kamu lagi meniti karir ini ya. Oke. Dan emang sesedih itu sih lagunya, banyak banget. Aku sampai di luar sana tuh orang putar, ini lagu artinya sesedih ini ya gitu. Sampai banyak juga orang yang relate kan. Iya. Nah, next nih aku mau tanya lagi sama Jayadi nih. Kemarin ikut Idol, setelah ikut Idol itu apa sih yang berubah dari Jayadi? Banyak sih sebetulnya, saya Apa merasakan aja? perubahan hidup yang sangat signifikan. Saya rasa yang apa kayak, aja nih coba? apa ya, saya jadi punya lebih banyak semangat untuk nulis lagu lagi. Sebelumnya kan emang suka nulis lagu, cuman sih ya lebih semangat untuk nulis lagunya lebih tinggi lagi sekarang setelah dinonton sama banyak orang. Dan banyak lah perubahan-perubahannya yang kayak alhamdulillah banyak yang kenal. Sekarang kalau jalan-jalan kemana-mana sendiri setidaknya adalah yang beberapa orang yang notice. Ya, job makin di mana-mana gitu. Alhamdulillah. Tapi Jayadi sendiri sekarang kan banyak tuh biasa anak-anak kalau udah ikut Idol terus mulai sukses dia udah nggak stay di Makassar lagi atau gimana. Kalau Jayadi sendiri sekarang stay-nya atau Jakarta. Jakarta sekarang? Iya. Oh wow, berarti udah sama manajemen di sana ya? Manajemen belum sepenuhnya. Oh oke. Nah kalau kan sekarang udah kalau mau dibilang udah lumayan terkenal nih. Nah kalau Jayadi sendiri ada nggak sih artis atau penyanyi di dalam negeri gitu di Indonesia yang betul-betul jadi role modelnya Jayadi sendiri? Ada. Siapa? Saya dari kecil suka sekali sama Tohpati. Tohpati. Wah, aku nggak tahu. Yang mana? Dia salah satu musisi favorit saya di Indonesia. Dia kayaknya seletingan Andi Rianto deh. Oh iya. Pokoknya Tohpati dari kecil dulu suka sekali, dan kalau Tohpati nanti sama saya pasti nangis. Dari kecil cita-cita sekali untuk. Tapi kenapa suka sama Tohpati? Alunan musik yang diciptakan sama Tohpati selalu bikin saya tenang. Pokoknya dari kecil, saya kan dari kecil suka nikmati musik-musik ambience begitu, musik-musik apa segala macam. Pas denger Tohpati, candu banget. Saya suka sekali sama musik-musik dari Tohpati. Saya ngefans banget sampai saya pelajari gitar-gitarnya semua. Jadi awal motivasi main gitar, suka sekali sama alunan-alunan Tohpati. Berarti genre musik yang memang Jayadi senangi tuh di folk. Kenapa suka folk? Nggak suka ke jazz kah? Rock mungkin? Kalau suka sebetulnya suka semua, cuman menurut saya yang lebih cenderung sekarang saya lebih sering nikmatin ke folk, musik folk gitu. Iya ke folk. Nah, selain musisi favorit di Indonesia di luar negeri mungkin ada? Karena rata-rata anak sekarang kan anak Gen Z sekarang tuh dia kalau ngefavoritin tuh sukanya sama penyanyi-penyanyi luar negeri gitu yang emang sampai-sampai cara nyanyinya mereka juga disama-samain sama mereka gitu kan. Kalau Jayadi sendiri? Saya dari kecil suka Michael Jackson sih. MG. Dari kecil suka MG. Terus ada juga sempat lama juga ngefans banget, suka banget sama musisi Jepang. Namanya Yui Yoshioka. Yui Yoshioka. Oke. Berarti emang agak anti mainstream ya semua yang difavoritin musisi-musisinya anti mainstream gitu. Nah kalau lagu Terima Kasih ini sendiri menurut Jayadi ini ya kan orang udah mulai banyak tahu sama lagu ini gitu kan. Kalau Jayadi sendiri ini lagu tuh enaknya didengerin kapan gitu? Karena sebenarnya di balik arti lagunya ini kan ceritanya lagu sedih nih. Nah kalau menurut Jayadi sendiri di saat-saat apa nih bagus didengerin lagunya? Menurut saya lagu Terima Kasih
cocok didengerin kalau kita lagi ngerantau atau udah lagi pengen pulang dari perantauan. Berarti anak-anak rantau Iya. ini yang banyak yang relate pasti ya kan, pulang dari rantau mungkin di saat dalam perjalanan mudik gitu didengerin. Dan ini aja terus gitu. Terima kasih, nggak usah ganti-ganti lagu lain. Karena memang kita bakal sadar ketika berada di perantauan, hal yang pasti bikin kita sadar itu adalah oh ternyata sesulit ini ya jadi mereka. Yes. Pasti kita rasain pertama kalau kita berada di rantauan. Iya. Tapi Jayadi sendiri sebenarnya coba mungkin Jayadi bisa ceritain sedikit gitu. Kisah hidup Jayadi gitu kan sampai akhirnya bisa jadi seorang Jayadi yang sekarang gitu, sampai bisa tuangin rasa sedihnya di dalam lagu Terima Kasih ini gitu. Nah, kemarin lagi lumayan viral juga kalau Jayadi sama kenapa sampai bisa nggak sama orang tuanya, sampai ikut STUFO, sampai ketemu sama orang tuanya gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit gitu. Aduh, gimana ya cara ceritainnya? Kita mau dengar ceritanya itu sih banyak. Ya, yang pengen intinya tahu. adalah beberapa ya kan yang terjadi dan waktu di rumah ikut STUFO, setelah ikut STUFO ada notis sama saya ketemu orang tua kandung, baru saya di situ kepikiran bilang oke, kayaknya self reward dulu deh. Self reward dulu karena saya udah sampai sejauh ini. Mama di Sorowako, Mama di Wawundula, Bapak di Surabaya. Saya udah datangin mereka masing-masing. Terus saya pulang lagi ke Makassar, lanjut reguleran di sini sedikit. Saya kepikiran, saya self reward dikit deh, self reward Kak dulu sedikit deh karena banyak aja sudah kulalui baru hal besar menurutku, bukan hal kecil menurutku di dalam lembaran hidup. Jadi saya bilang saya self reward deh ikut idol. Dan pas ikut idol barulah kepikiran bilang, oke, hal pertama yang harus lakukan terima kasih ke orang yang di Pinrang. Baru begitulah kisah ringkasannya. Emang banyak kemarin kan yang sampai kaget juga. Belum semua orang tuanya bla 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 gitu. Makanya kayak ada yang pengen tahu juga gitu kisahnya. Tapi emang ringkasan tadi udah cukup menjawab pertanyaan kita semua ya teman Pro 2. Jadi pas ketemu Mama ternyata seorang penyanyi juga. Makanya STUFO continuity sama dia. Iya. Mama ternyata seorang penyanyi juga, Papa gitaris. Nah, iya. Jadi berarti emang jiwa seni, jiwa nyanyi sampai main gitar semua emang turun dari orang tua. Gitu ya. Tapi ya nggak dipungkiri juga semua pasti ada didikan dari orang yang di Pinrang pastinya. Nah, kan kemarin sudah bertanding nih sampai di ajang nasional. Jayadi sendiri gitu kan bertemu dengan penyanyi lain. Menurut kamu bagaimana perkembangan industri musik gitu di Indonesia saat ini? Luar biasa sih, luar biasa sekali dan semoga saya bisa mengimbangi, bisa saya mempelajari karena keren banget perkembangan sekarang sangat signifikan ya. Dari yang kemarin kita dengar sekarang udah masuk ke era garam dan madu. Malam chaos ini. Aku udah lupa. Udah masuk ke era-era seperti itu ya sekarang yang booming. Jadi wah, harus ngejar ini, harus belajar ini. Tapi emang kalau Jayadi sendiri kan kalau udah banyak orang yang bilang kayak Jayadi sendiri dengan genrenya Jayadi itu udah keren banget. Sekarang banyak yang suka juga gitu. Alhamdulillah. Jadi ya semoga kedepannya itu makin melejit lagi karirnya. Semoga. Yes. Nah, tadi udah banyak banget cerita dari Jayadi tentang kisah hidupnya dia sampai terciptanya lagu Terima Kasih-nya Jayadi itu teman Pro 2. Jadi yang penasaran kira-kira gimana nih kalau Jayadi nyanyi live lagu Terima Kasih nih? Kita dengerin aja kalau gitu langsung sama-sama. Udah siap Jayadi ya? Boleh. Aku juga udah excited banget untuk dengerin live Jayadi nyanyi. RRI Live Music di RRI Net. Oke, still with me Fikar here at 96.8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu pastinya teman Pro 2. Masih barengan dengan Jayadi juga ya teman Pro 2, kebanggaan Sulawesi. Halo. Nah, ini udah rame juga ternyata di TikTok nih, banyak banget. Ini ada dari Vivi katanya cover lagu Paul dong. Gimana kalau kalian yang cover lagunya Jayadi dulu? Baru dia cover lagu lain. Ini juga siapa nih? Kita lihat lagi dulu di TikTok, banyak banget ternyata ya.
Oke, ini tadi katanya nyanyi ulang capek, orang capek ya ini. Katanya banyak yang minta nyanyi ulang, nanti aja kalian dengerin lagu aslinya aja gitu. Iya, boleh didengar langsung aja. Banyak gitu, bisa nanti dengerin, udah ada di YouTube dan platform musik yang ada ya, udah Iya. di Sudah ada di Spotify, pokoknya di platform musik kesayangan teman-teman semua. Nah, jadi yang mau dengerin lagu Terima Kasih langsung aja ke YouTube dan pastinya juga di semua platform musik kesayangan kamu tahun berdua. Nah, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih sama Jayadi ya. Nah, kalau kemarin kan udah ikut audisi, udah lolos, udah sampai terkenal, udah sampai punya lagu, lagunya udah booming di mana-mana gitu ya kan. Dan Fikar pengen tanya juga gitu sama Jayadi, pandangannya Jayadi sendiri gitu. Menurut Jayadi, kan Jayadi sendiri di dunia musik itu udah lumayan lama lah ya kalau mau dibilang gitu. Nah, kalau Jayadi sendiri, menurut Jayadi dunia musik zaman dulu sama sekarang tuh gimana gitu? Apa perbedaan atau mungkin pandangan Jayadi sendiri gitu? Perbedaan ya. Yang zaman-zaman dulu lah sampai zaman-zaman sekarang. Menurut saya sih perbedaan yang signifikan ya begitu aja, kita beralih dari era akustik ke EDM. Sekarang kan dominan musik apapun itu pasti ada EDM-nya sedikit di dalam, ada elektroniknya di dalam. Yang mana dulu kita betul-betul kalau kita balik ke era musik dulu ya lebih ke akustik semua. Sekarang udah yang IDM-IDM Udah masuk ke era-era seperti itu. Oke. Nah, kalau Jayadi sendiri nih rencananya ke depan kayak gimana nih? Mau buat single lagi kah? Atau mau langsung bikin album kah? Gimana nih? Pengennya sih bikin album ya, tapi kayaknya single aja dulu. Single aja dulu. Tapi emang dalam waktu dekat ini ada rencana buat single lagi nggak? Ada, sudah ada beberapa stok juga. Udah ada beberapa stok lagunya ya. Nah, emang rencananya mau dirilis tahun ini kah? Mungkin kasih spoiler sedikit gitu teman-teman. Tahun ini lagi ya. Oke. Berarti ya tahun depan bisa ada lah ya. Mungkin 2 atau 3 album gitu. Insya Allah tahun depan udah album. Amin. Ya. Nah, kalau Jayadi sendiri nih, sebenarnya menurut Jayadi, musik dalam hidup Jayadi sendiri tuh apa? Arti musik sesungguhnya gitu. Musik menurut saya sebagai laki-laki kan, laki-laki, ada maksudnya sebagai orang yang tidak punya tempat mengadu yang banyak. Laki-laki kan susah mengadu ke seseorang pastinya, akan apa yang dipendam di kepala. Jadi ya peralihannya musik. Menurut saya ngalihin semua keluh kesah saya ke musik. Saya ngobatin diri di sana istilahnya. Berarti galaunya selain beribadah. Selain beribadah ya. Nomor 1 ya. Beribadah nomor 1. Untuk ngobatin diri. Berarti semua galaunya, ceria-cerianya, sedih-sedihnya dijadiin karya gitu. Iya. Apa yang saya rasakan menurut saya, daripada saya cerita ke orang belum tentu orang lain ngerti, belum tentu apa, lebih baik saya tuangkan ke karya saya sendiri. Iya. Nah, ini banyak banget yang sapa-sapa Jayadi tahu. Halo Jayadi, halo di TikTok, halo kalian. Jadi yang pengen naik dan ngobrol-ngobrol, pengen tanya-tanya sama Jayadi, langsung aja typing ya. Ya, cailah. Anak TikTok banget nih. Ada juga ada yang komen nggak mau bareng aku aja Kak Jayadi daripada single. Iya. Banyak yang ngomel juga ya. Sekarang punya pacar nggak? Jadi untuk lagu terima kasih. Jadi untuk lagu terima kasih langsung ya dialihin gitu. Oke, Jayadi sendiri, tapi untuk Jayadi ini harapan-harapan ke depannya untuk karir Jayadi sendiri, maunya mungkin ada harapan yang bisa disampaikan gitu. Harapan saya sih semoga lagu-lagu yang saya tulis masih bisa diterima banyak orang lagi kayak kemarin ya. Itulah harapan saya, semoga saya masih, harapan saya ke diri saya sendiri nih ya, semoga saya masih konsisten dalam membuat lagu, berkarya lagi, Semoga lebih sukses lagi lah gitu ya. Nah, kalau genre musik tadi kan sukanya yang folk kan. Nah, kalau biasanya kan penyanyi-penyanyi tuh ada gitu tantangan dalam dirinya sendiri saat bernyanyi gitu. Kalau Jayadi sendiri ada nggak sih tantangan saat menyanyi? Ada. Saya waktu tantangan terbesar saya kemarin adalah mempelajari sesuatu yang berkebalikan dengan saya. Misalnya kayak saya kan lebih suka ke folk yang solo gitu, tapi waktu saya ngerantau di Makassar, ya mau gimana lagi, kita kan nyari duit nih. Kita kan cari uang. Jadi ya saya harus pelajari
waktu itu saya kebetulan gabung dengan band namanya Majestic. Ah, Kita iya, mainnya di beberapa tempat dan bandnya genrenya rock. Oh, wow. Bandnya genrenya Folk, rock, wah agak Terus sedikit jauh ya. pas pulang ke kampung di Pinrang, kan kita nyari duit lagi. Otomatis saya gabung Elekton, nyanyi lagu daerah. Jadi dari ngerok ke bercengkok beda lagi. Kayak lompatnya ya folk, ke rock, terus lagu daerah lagi, etnik lagi gitu. Tapi dari semua tantangan-tantangan itu saya jadi sadar kalau semua jenis musik ternyata keren dan semua jenis musik ternyata punya kerumitan dan hal yang dari rumit itu saya belajar kayak oh ternyata keren kalau saya pelajari dalam-dalam ternyata kayak lagu daerah saya pelajari dalam ternyata enak ya kalau kita ngecengkok kayak gini enak ya ternyata pelajari cengkok seperti ini susah ternyata pas kita belajar pas saya fokus di rock oh ternyata begini ya susahnya untuk nyanyi lagu rock susahnya untuk powerful bagaimana jadi lebih banyak lagi pengetahuan yang saya bisa bungkus untuk balik ke genre musik saya folk. Iya. Tapi dengan begitu juga kamu bisa lebih banyak tahu tentang genre musik lain gitu. Oke. Dan kalau jadi sendiri, kalau mau dibilang jam terbang, tampil di mana-mana udah lumayan banyak gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau pengalaman menarik gitu saat kamu tampil, kayaknya itu nggak usah ditanya kali ya, kan pasti yang di Idol kemarin ya. Kayaknya itu ya, itu udah paling menarik ya. Nah, kalau pengalaman buruk lah kalau gitu. Waduh, pengalaman mungkin, buruk. Mungkin bukan pengalaman yang kurang enak gitu yang kamu dapat saat mungkin tampil di off air atau on air. Ada nggak? Sejauh ini masih aman-aman aja sih, belum ada yang nyantol di hati atau mungkin saya yang pemaaf. Wow. Iya juga. Langsung gitu ya. Tapi kalau pengalaman menarik ada waktu setelah Idol. Saya jalan-jalan di sekitaran waktu pertama pindah ke Jakarta. Saya jalan-jalan di sekitar tempat saya tinggal di Jakarta. Ada mama yang punya toko-toko kayak warung-warung modern. Iya, banyak lah. Menjual dan saya lewat. Saya langsung, jadi ya? Iya, wow. Iya ibu, mari. Jadi singgah bentar, saya suka sekali sama lagu. Dikasih singgah terus dikasih teh pucuk. Ibu tiba-tiba dikasih teh pucuk. Jadi, terima kasih, Masya Allah. Jadi saya di situ, itu jadi motivasi saya juga bilang, alhamdulillah banyak yang kenal sekarang. Ini ya, Taman Pradua salah satu contohnya yang kurang tahu diri kalau dia udah terkenal gitu. Nggak bisa jalan sembarang lagi gitu tuh kalau apalagi terkenal sekali ya nggak bisa. Nah kalau jadi sendiri manggung itu ada nggak sih ritual-ritual tertentu? Kan kalau artis-artis kayak misalnya Yunita dia biasa gigit-gigit kencur lah gitu kan. Kalau Jayadi ada nggak? Kalau saya paling pemanasan dikit sih, tapi sebelum menyanyi pasti saya deket mic itu selalu bilang Bismillah. Bismillah. Sampai ada yang kelihatan beberapa di Idol itu boleh dinonton sedikit kalau diperhatikan waktu saya sebelum pegang mic itu saya bilang pasti minut-minut gue gerak dulu kayak Bismillah. kadang malahan keceplos di mic. Jadi pas saya Bismillah. Belum ya. Kadang malahan keceplos di mic. Iya. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman yang mungkin pengen tanya-tanya nih di TikTok atau di mana aja, bisa di Instagram kita juga ya kan, bisa langsung typing aja di live TikTok kita. Banyak banget ternyata. Gimana perasaannya pas nyanyi pertama kali? Terima kasih di depan juri Indonesian Idol pas audisi, katanya. Ini dari Vivi nih di TikTok kita. Gimana perasaannya Jayadi pas nyanyi pertama kali? Terus terima kasih di depan juri Indonesian Idol pas audisi. Gimana perasaan saya? Jujur takut pasti, karena ini kan lagu ciptaan saya. Takutnya malah gara-gara saya bawa lagu ciptaan saya nggak lolos. Karena kan sudah di briefing nih sebelumnya kan berhari-hari sebelum tampil di Idol itu kan kita sudah di briefing berhari-hari, jadi kayak bahkan sampai sebelum masuk di ruangannya ketemu sama juri yang kayak syuting itu di belakang panggung itu saya masih ditanya bilang, Jay, kalau kau selesai bawa lagu ciptaanmu terus tidak dapat yes, bawa lagu yang lain nah. Dan kalau kau baru dapat 2 yes, muka memelas untuk dapat 3 yes ya. Jadi saya waktu itu bilang, waduh, semoga lagu ciptaanku kodong ini diapresiasi sama juri, dan alhamdulillah ternyata diterima baik oleh juri. Wow. Oke. Tapi emang waktu kamu nyanyi lagu itu sih udah banyak banget yang lihat muka-mukanya juri udah ada yang nangis ya jurinya? Iya, nangis hampir semua sih. Sisa Bunda Maya kayaknya nggak nangis waktu itu deh. Oke, ini ada juga di sini Kak Jayadi, just wanna say we so proud of you. Salam dari GB
Indonesian Idol Makassar. Wow, halo, ini ada email nih. Oh, email. Halo kakak email. Nah, banyak banget fansnya ya. Oke teman-teman, mungkin kamu yang masih pengen tanya-tanya lagi di live TikTok kita, di Instagram kita juga boleh di @rrm_Makassar, di WhatsApp kita juga boleh 0811 410 968. Kita dengerin dulu satu lagu teman Pro 2, habis ini kita bakal balik sebelum kita closing ya bareng Jayadi. Jadi stay tune terus di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita tungguin kalian pertanyaannya di TikTok, di WhatsApp dan juga di Instagram ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus. RRI Live Music di RRI Net. Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, warga TikTok Pro 2 juga ya yang lagi rame banget. Ini ya, masih bareng Fikar, masih bareng dengan Jayadi juga. Sebelum kita close nih ya, Fikar pengen tanya satu hal nih sama Jayadi. Misalnya kalau dikasih kesempatan gitu kan untuk berkolaborasi sama artis di Indonesia, yang pengen ditemenin tuh siapa untuk saat ini? Itu tadi ya? Tohpati. Tapi selain Tohpati siapa lagi nih? Selain Tohpati siapa ya? Ya paling pengen sih sama Eros Chandra. Nah, kalau artis luar mungkin ada? Wah, artis luar. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih. Ya paling pengen sama Bruno Mars. Kalau amin. Ya nggak tahu kan besok tiba-tiba Bruno Mars jalan-jalan ke Makassar gitu kan. Terus minta kolaborasi sama Jayadi. Bruno Mars merah hijau. Kayaknya kita harus tag lagu itu Bruno Mars biar dia cover ya. Oke, ada terakhir deh buat Jayadi, mungkin harapan buat diri Jayadi sendiri, harapan buat karir-karir Jayadi ke depan, harapan buat hidupnya Jayadi lah untuk ke depannya gitu. Harapan sih ya semoga saya konsisten sama diri saya sendiri. Semoga saya lebih banyak berbuat hal yang bisa dinikmati sama banyak orang lah. Semoga saya lebih berguna lah intinya. Amin. Dan semoga rumah kecil saya udah jadi rumah besar. Amin. Oke, teman Pro 2, semoga Jayadi juga karirnya ke depan makin melejit, makin membuat karya-karya yang banyak orang bisa nikmatin. Pastinya ya, ditunggu juga single-single selanjutnya nanti. Siap. Amin. Oke, terima kasih banyak Jayadi. Kapan-kapan main kesini lagi, kalau ada single main kesini lagi dong. Kalau ke Makassar wajib ke Pro 2 lagi ya. Siap. Oke, teman Pro 2, jangan lupa nggak kerasa udah selesai untuk RRI Live Musik ya hari ini. Jangan lupa juga dengarkan terus RRI Live Musik di YouTube kami, RRI Makassar, di 130 UCTV channel juga pastinya, dan pastinya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Saya Vika dan juga Jadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you. Bye-bye. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.